Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan membahas tentang bahasa Indonesia ragam ilmiah. Kami kelompok 2 yang terdiri dari Erik Rito Samsiadi, Anastasia Didik, Rani Clarissa Apsaritonapa, Idhar Iksan yaitu saya sendiri, Kristina Sau Padang, Samsinar, Muaksan, dan Nurul Asar. Baik, kita akan masuk ke pendahuluan yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Samsinar. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang setiap hari kita gunakan, layaknya bahasa pada umumnya. Digunakan untuk tujuan tertentu dan dalam kondisi tertentu. Tujuan dan kondisi inilah yang akan mempengaruhi dan menentukan ragam bahasa Indonesia yang harus kita gunakan. Nah, sebagai mahasiswa, kita harus sadar bahwa kita berada dalam dunia akademik atau ilmiah yang menuntut kita untuk menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Pada penulisan ilmiah, bahasa sering diartikan sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran sebagai hasil dari pengamatan, tinjauan, penelitian yang seksama dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, dengan sistematika penulisan tertentu, serta isi, fakta, dan kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa adalah alat komunikasi lingual manusia bagi secara lisan maupun tulisan. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah pengertian ragam bahasa ilmiah itu? Yang kedua, menjelaskan ranah penggunaan bahasa ragam ilmiah. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri bahasa ragam ilmiah. Kemudian tujuannya, yang pertama, mengetahui apa itu bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang kedua, mengetahui karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Kemudian yang ketiga, mengetahui penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentase ilmiah. Sekian, terima kasih. Bab 2 Pembahasan. Pengertian ragam bahasa ilmiah. Ilmiah itu merupakan kualitas dari tulisan yang membahas persoalan dalam bahasa Indonesia bidang ilmu tertentu. Kualitas keilmuan itu didukung juga oleh pemakaian bahasa dalam ragam ilmiah. Jadi, ragam bahasa ilmiah itu mempunyai sumbangan yang tidak kecil terhadap kualitas tulisan ilmiah. Ragam ilmiah merupakan pemakaian bahasa yang mewadai dan mencerminkan sifat keilmuan dari karya ilmiah. Sebagai wadah, ragam ilmiah harus menjadi ungkapan yang tetap bagi kerumitan pemikiran dalam karya ilmiah. Dari pemakaian ragam ilmiah itu juga bukan saja tercermin dalam ilmiah, melainkan juga kehati-hatian, kecendekiawan, kecermatan, kebijaksanaan, dan kecerdasan dari penulisannya. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Ranah penggunaan bahasa ragam ilmiah. Penggunaan bahasa dalam berbagai karya ilmiah adalah sebagai berikut. A. Laporan berbentuk naskah. Contoh artikel makalah, laporan hasil penelitian, dan laporan surat. B. Laporan pekerjaan yang berbentuk surat atau naskah. C. Laporan pertanggungjawaban. Contoh, laporan kegiatan, keuangan, dan laporan pemegang saham. E. Skripsi atau pada S1, tesis atau pada S2, disertasi atau pada S3. Ciri-ciri bahasa ragam ilmiah. Ciri-ciri bahasa ragam ilmiah pada dasarnya ada dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya adalah bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah, artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa baku Indonesia. Ciri-ciri khususnya adalah yang pertama, cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu hasil berpikir logis secara tepat. Hal itu diwujudkan dalam penyusunan atau pengorganisasian bahasa secara sistematis, artinya teratur dan runtut sehingga menunjukkan kelogisan berpikir seseorang atau penulis. Yang kedua, lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harfiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan
dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. Hal itu membantu penulis dalam mengungkapkan pola pikir atau gagasannya dan membantu pembaca dalam memahami gagasan atau pola pikir penulis. Yang ketiga, jelas. Ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah jelas struktur, kalimat, dan maknanya. Hal itu sangat membantu penulis dalam memaparkan gagasan atau pola pikirannya dan mempermudah pembaca memahami makna yang dimaksud. 4. Ringkas dan padat. Ringkas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan ilmiah harus singkat, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Dengan demikian, penulisan karya tulis ilmiah menunjukkan gagasan atau pola pikir yang padat dan tertuang dalam kalimat yang ringkas. Padat yang dimaksud adalah gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau tidak dipedulikan. 5. Formal dan objektif. Formal yang dimaksud mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal atau resmi, sehingga bahasa Indonesia yang digunakannya harus bahasa Indonesia formal. Artinya bahasa Indonesia digunakan harus bahasa yang dalam situasi formal atau resmi pada struktur bahasa yang mencakup seluruh tataran struktur kebahasaan. Penggunaan bahasa seperti itu yang menunjukkan ciri objektif, yaitu dapat diukur kebenarannya secara terbuka umum. Gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan sebagai pangkal tolak yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulis. Gagasan sebagai pangkal tolak terkait dengan objektivitas. Penggunaan istilah teknis. Ciri penggunaan istilah teknis yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berfungsi sebagai wacana teknis, artinya sesuai dengan bidang keilmuannya, yang dilengkapi dalam peristilahan teknis yang meliputi penulisan angka, lambing, dan istilah sesuai dengan bidang ilmu. Konsisten. Ciri konsisten yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mulai dari tataran terkecil sampai dengan tataran terbesar dan sampai terluas atau keseluruhan struktur bahasa. Harus ajeng. Arti ajeng adalah taat asas atau harus menggunakan bentuk-bentuk atau unsur-unsur tersebut dari awal tulisan sampai akhir tulisan. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Dalam kehidupan sosial dan sehari-hari, masyarakat Indonesia baik secara lisan maupun tulisan digunakan sebagai bahasa daerah termasuk dialeknya. Bahasa Indonesia atau bahasa asing bahkan dalam situasi tertentu. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya, bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah baik secara tulis maupun lisan. B. Saran dan kritik. Dalam penulisan makalah ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulis maupun dari segi penyusun kalimatnya dan dari segi isi juga masih perlu ditambahkan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kepada pembaca makalah ini atau pendengar agar dapat memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.